Sahabat Tani, istilah pupuk dan pemupukan pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pupuk adalah bahan yang berisikan unsur hara tambahan agar tanaman kita mendapatkan lebih banyak nutrisi atau unsur hara supaya dia tuh dapat tumbuh dengan lebih subur, cantik-cantik, berbuah lebat, dan juga berproduksi dengan lebih maksimal. Dan pupuk yang digunakan itu bisa pupuk yang sudah jadi atau biasa kita sebut dengan pupuk kimia atau pupuk organik yang dibuat oleh kita sendiri. Nah, berikut 7 alasan kenapa kita tuh harus menggunakan pupuk organik bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. PEM. Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, di tengah kenaikan harga pupuk misalnya urea, NPK, KCL, dan juga pupuk-pupuk lainnya, maka menggunakan pupuk organik adalah alternatif yang terbaik. Pupuk organik adalah pupuk yang kita buat dengan cara tertentu dan dari bahan organik ya sahabat tani yang mengalami proses dekomposisi. Nah, mari kita ketahui bersama apa saja sih 7 alasan kenapa kita tuh harus menggunakan pupuk organik. Pertama, pupuk organik itu memiliki kandungan unsur hara yang lengkap serta juga mengandung mikroorganisme yang diperlukan untuk menjuburkan tanah pertanian kita. Jadi di dalam sebuah buku yang berjudul Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik Padan disebutin ya sahabat tani bahwa pupuk organik itu bisa meningkatkan yang namanya kesuburan tanah karena kandungan unsur haranya tuh lengkap ya sahabat tani. Misalnya unsur hara makro seperti misal nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, juga magnesium, juga sulfur ya sahabat tani, dan juga mengandung unsur hara mikro seperti misal mangan, boron, seng, molybdenum, dan unsur hara lainnya ya sahabat tani, meskipun kandungannya tuh nggak sebesar dari pupuk sintetis gitu ya sahabat tani. Selain itu, pupuk organik cair misalnya PGPR atau pupuk organik buatan lainnya yang berbahan bonggol pisang ya sahabat tani ternyata memiliki ragam mikroorganisme baik penambat nitrogen misalnya rhizobium ya sahabat tani, dan juga pelarut fosfat itu seperti bacillus, kemudian pseudomonas ya sahabat tani yang dapat menghasilkan unsur hara yang bermanfaat buat kesuburan tanah pertanian kita. Dan ketika dalam pembuatan pupuk organik tersebut kita tuh menggunakan bahan-bahan tertentu seperti misal toge, kemudian urin hewan dan lain sebagainya gitu ya sahabat tani, dapat menghasilkan yang namanya ZPT atau zat pengatur tumbuh sehingga dapat memacu pertumbuhan dari tanaman kita, terutama dia tuh pada saat masa vegetatif atau masa pertumbuhan gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, dapat membuat pengeluaran kita tuh jadi jauh lebih hemat ya sahabat tani. Nah, ternyata menurut Gunadi dalam tulisannya yang berjudul Teknologi Konsumsi Pupuk yang Minimal, penggunaan pupuk organik dengan kandungan mikroorganisme di dalamnya tuh ternyata dapat loh ya sahabat tani menghemat penggunaan pupuk sampai berapa persen? 50% loh ya sahabat tani, dan ini berarti bakalan menghemat dari biaya pemupukan kita atau pengeluaran kita gitu ya sahabat tani, benar? Bahkan ya sahabat tani, pupuk organik yang berisikan jamur keberuntungan abadi itu juga dapat loh menghemat penggunaan pupuk yang sangat signifikan ya sahabat tani. Mari simak apa kata beliau yang satu ini, silahkan. Ketika menggunakan Jakaba, ini sudah memangkas penggunaan pupuk kimia banyak sekali. Bayangkan kemarin itu mulai pemupukan awal sampai pemupukan kedua, tanaman padi itu saya cuman menggunakan 2 kintal. Padahal ini sebelumnya rata-rata itu untuk ukuran 1 hektar itu pemupukan awal dan kedua itu sekitar 4 sampai 5 kintal. Wow, berarti ini udah bisa mengurangi 50% berarti Pak ya? Alhamdulillah bisa, sudah bisa. Dan itu dengan
tonase sama dengan menggunakan kimia yang 5 kintal tadi itu. Oke, menarik. Dan selain itu juga ya sahabat tani, penggunaan pupuk organik itu dapat loh memperlama masa panen dari tanaman kita yang pastinya bakalan lebih menguntungkan kita lagi. Bener nggak ya sahabat tani? Dan mari kita simak apa kata beliau yang satu ini, silahkan. Oh, ini ada rahasia orang ada nanam timun. Suntikannya sampai 30 kali. Setelah saya tanya, ternyata rahasianya adalah pupuk kandang yang banyak penggunaannya. Berapa banyak tuh, Pak? 6 borongan sekitar 110 karung. Dan pupuk kimianya cuma sedikit. Iya. Rahasianya. Berarti menggunakan pupuk organik itu luar biasa berarti, Pak? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, bahan organik itu dapat membuat unsur hara itu tidak mudah larut dan juga hilang. Nah, di dalam sebuah buku yang berjudul Pengelolaan Bahan Organik yang dikarang oleh Dr. Wawan ya sahabat tani, di situ disebutin kalau senyawa humat dari bahan organik itu bakalan membentuk suatu keadaan yang kompleks dengan unsur hara sehingga dapat loh ya sahabat tani melindungi unsur hara tersebut dari yang namanya pencucian yang diakibatkan oleh hujan. Dan selain itu juga di dalam buku itu ya sahabat tani disebutin juga kalau unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik seperti misal nitrogen, fosfor, dan juga kalium itu bakalan terikat dalam bentuk organik atau bakalan terserap ya sahabat tani dalam tubuh mikroorganisme sehingga dapat loh dipertahankan dan juga sewaktu-waktu dapat diserap oleh tanaman sehingga pastinya dapat meningkatkan yang namanya efisiensi dari penggunaan pupuk kimia dan juga pasti bakalan menghemat dari pupuk kimia tersebut. Dan siapa tahu ya sahabat tani di tempat Anda ada yang namanya penggilingan padi, maka gunain aja ya sahabat tani sekam yang sudah jadi arang. Maka aplikasikan pada lahan sahabat tani, maka arang sekam itulah yang bakalan membantu mempertahankan unsur hara di dalam tanah dalam jangka waktu yang jauh lebih lama ya sahabat tani. Mantap. Kemudian yang nomor 4, dan ini sudah tidak bisa lagi dipungkiri ya sahabat tani, khasiatnya apa coba? Yaitu dapat memperbaiki dan juga menggemburkan tanah. Nah, dalam tulisan yang diterbitin oleh Bali Tanah ya sahabat tani tentang pupuk organik itu disebutin kalau penambahan kompos itu dapat loh memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur. Nah, kayak gini ya sahabat tani, tanah yang keras dan padat bakalan membuat akar tanaman kita tuh menjadi sulit buat berkembang, benar? Sehingga bakalan menyulitkan dia dalam mencari makanan dan juga air di dalam tanah. Sementara kita tahu kan bahwa perakaran tanaman yang baik bakalan mendukung tanaman kita tuh dapat tumbuh dengan lebih subur dan juga pastinya dapat berbuah lebih lebat lagi, benar? Jadi ya sahabat tani, itulah sebabnya dengan struktur tanah yang lebih baik inilah maka akar tanaman dapat berkembang jauh lebih baik ya sahabat tani sehingga dapat dengan mudah menembus bagian-bagian di dalam tanah ya sahabat tani buat mencari nutrisi dan juga air yang dia butuhkan dalam kehidupannya kayak gitu ya sahabat tani. Dan selain itu juga tanah yang gembur dapat menjamin sistem pertukaran udara di dalam tanah itu menjadi jauh lebih baik gitu ya sahabat tani. Mantap. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah. Dalam penggunaan pupuk organik selain memiliki manfaat buat memperbaiki kualitas tanah pertanian kita, ternyata juga bakalan membantu meningkatkan dari jumlah mikroorganisme yang bermanfaat di dalam tanah pertanian kita, yang tentunya bakalan membantu dalam peningkatan produksi dari tanaman kita. Mantap. Nah, pada penelitian Wahyuni dengan judul Pemanfaatan Pupuk Organik untuk Meningkatkan Populasi Bakteri dan Produksi Tanaman Padi Gugur Rancah, diketahui ya sahabat tani kalau tanah yang tidak diberikan bahan organik maka populasi mikroorganismenya tuh cenderung lebih rendah. Karena apa coba? Karena bahan organik itu ibarat rumah bagi mikroorganisme. Dan yang namanya rumah ya sahabat tani adalah tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Bener nggak ya sahabat tani? Maka mari deh simak tayangan berikut ini. Set!
Nah, coba lihat ini ya sahabat tani. Ketika hanya diberikan pupuk NPK aja pada tanah, maka populasi bakteri yang awalnya 10 pangkat 2 ternyata tetap 10 pangkat 2 dan gak nambah-nambah ya sahabat tani. Dan yang ditambahkan pupuk kandang, maka populasi yang awalnya tuh 10 pangkat 3 menjadi berapa? Menjadi 10 pangkat 6 ya sahabat tani. Dan Anda tahu nggak 10 pangkat 3 itu berapa? Ayo berapa? Itu sama dengan 1000 ya sahabat tani. Dan 10 pangkat 6 itu berapa coba? Sama dengan sejuta loh ya sahabat tani. Bayangin coba, dari 1000 naik jadi sejuta. Coba populasi mikroorganismenya luar biasa kan? Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keenam. Dan ini yang saya bilang sangat-sangat luar biasa ya sahabat tani, yaitu pupuk organik yang diolah dengan bantuan mikroorganisme tertentu ternyata dapat loh melindungi tanaman kita dari resiko berbagai penyakit. Nah, Anda pernah dengar trichoderma belum? Nah, trichoderma ya sahabat tani adalah jenis jamur yang dapat menjadi musuh dari jamur penyebab penyakit pada tanaman kita. Dan pengalaman dari teman-teman di sini ya sahabat tani yang sudah mengaplikasikan pupuk organik cair fase generatif yang ini, yang dibuat dengan menggunakan perombak trichoderma, ternyata tanamannya sahabat tani jadi jauh lebih aman terhadap resiko penyakit, terutama pada saat masa generatifnya. Dan yang ketujuh ya sahabat tani, pupuk organik itu juga ternyata dapat membantu proses metabolisme dari tanaman kita. Setiap hari, tanaman kita tuh melakukan proses fotosintesis dengan mengubah zat karbon dioksida dan juga air yang dia serap di dalam tanah ya sahabat tani menjadi oksigen dan juga energi dengan penyerapan yang namanya sinar matahari. Dan bakteri jenis tertentu seperti Sinecoccus ya sahabat tani dapat membantu tanaman kita buat menangkap gelombang cahaya matahari sehingga dapat meningkatkan laju dari proses fotosintesis. Dan ini tuh ya sahabat tani bikinnya tuh gampang banget dan gak butuh biaya banyak. Coba cuman modal sekitar Rp10.000 itu udah ada ya sahabat tani, udah jadi pokoknya. Dan tutorial lengkapnya bagaimana cara pembuatannya maka silahkan disimak pada video yang ini. Nah, bagaimana? Mantap kan kenapa kita harus menggunakan pupuk organik? Dan buat sahabat tani yang mungkin ingin tahu seputar organik, maka saya punya rekomendasi ya sahabat tani, teman-teman YouTuber yang juga membuat konten-konten seputar organik. Ini misalnya sahabat tani yaitu Bali Organic TV, kemudian Alam Organik, Dari Kami Untuk Kamu, kemudian Abah Junaidi, kemudian teman saya nih kan Kebun Indra Tarigan, dan masih banyak lagi ya sahabat tani. Mereka tuh keren-keren deh. Silakan disimak juga ya sahabat tani konten-konten di channel mereka. Dan yang punya pertanyaan seputar organik maka silakan tuliskan di kolom komentar biar jadi bahan diskusi buat kita semuanya ya sahabat tani. Terima kasih. Buat yang belum subscribe channel ini maka silakan subscribe dulu channel kita apa? Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan saya akhiri ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.